Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Tempo saya kira keterlaluan. Dia tidak bisa membedakan mana ritus-ritus sakral dalam keagamaan hanya karena sikap kritisnya atau sikap tidak sukanya dengan pemerintahan, dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Kritik kritis boleh saja, tetapi tetaplah harus punya kepekaan religius, kepekaan sosial yang tinggi, mana sesuatu yang layak untuk dijadikan objek kritik, mana yang tidak. Perayaan Hari Raya Idul Fitri, momen saling memaafkan, budaya silaturahim di tanah Nusantara ini adalah ritus-ritus spesial, ritus-ritus keagamaan yang harus dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat di tanah air ini. Mengkritik momen silaturahim open house yang dibuka oleh Presiden Jokowi dengan menyudutkannya, dibumbui dengan narasi dinasti Jokowi dan lain sebagainya, itu menurut saya tidak etis, tidak sopan sama sekali dalam momen perayaan Idul Fitri ini. Sama tidak sopannya ketika Anda mengkritik seseorang dalam momen sedang berduka cita misalkan. Betapapun kita tidak suka, betapapun kita tidak setuju dengan seseorang tersebut, tetapi ketika sedang punya hajatan, punya duka cita, sedang berduka, berbelasungkawa, tidak layak, tidak etis, tidak sopan sama sekali ketika kita kemudian menjadikannya momen itu sebagai ajang kritikan, apalagi ajang bulian. Itu adalah sikap-sikap yang tidak peka, tidak paham, dan tidak selayaknya disampaikan oleh orang-orang di bumi Nusantara ini. Orang-orang Nusantara terkenal dengan orang-orang yang sangat ramah, sopan, santun. Kita punya slogan tega larane ora tega padine, tega warase ora tega padine. Itu artinya apa? Kita mungkin tega ketika seorang sedang dalam keadaan sehat, tapi ketika sedang sakit kita tidak boleh membulinya, kita tidak boleh mengkritiknya. Yang seharusnya dilakukan kepada seseorang yang sedang sakit adalah mendoakan agar cepat sehat, walaupun orang itu tidak sejalan dengan kita, walaupun orang itu secara politik berhadapan dengan kita. Begitu juga ketika orang tersebut meninggal dunia, maka tidak boleh, itu ajaran agama bahkan, bukan hanya ajaran adab etika Nusantara, ajaran agama, kita tidak boleh membuli seorang yang telah meninggal dunia. Maka walaupun bagaimanapun kita tidak suka, tidak setuju, tidak sepakat, atau bahkan mungkin orang itu jahat, ketika sudah meninggal dunia kita dilarang untuk membulinya, mengkritiknya. Yang diperintahkan kita untuk mensikapinya adalah mendoakan, semoga diampuni arwahnya, semoga diterima seluruh amal baiknya. Itu ajaran agama, dan tentu saja ajaran etika adab di Nusantara ini. Tempo kemarin membuat cover tentang dinasti Presiden Jokowi mengadakan open house. Ini menurut saya sangat tidak etis dan perlu ditegur, saya kira nih Tempo ini. Kurang ajar menurut saya, tidak sopan, tidak etik, tidak bisa membedakan, tidak empan-papan cara Wong Banyumas. Di mana saat-saat kita diam, di mana pada saat kita menjalankan ritus-ritus keagamaan, dan di mana kita mengajukan kritik, itu menurut saya kritik tidak pada tempatnya, tidak sopan. Itu momen ritus keagamaan dijadikan ajang bulian, luar biasa. Apakah tidak ada sesepuh di Tempo ini? Apakah tidak ada orang yang paham tentang etika-etika semacam itu? Atau orang di Tempo memang sudah tidak punya rasa empati, tidak punya rasa sen religius, sen adat budaya? Masya Allah, keterlaluan menurut saya. Ini ya, Anda juga mungkin bisa melihat. Ini saya tidak tahu apakah cover ini akan dijadikan
cover sampul koran Tempo ataukah yang lain. Tapi kalau melihat bentuknya sepertinya cover koran Tempo. Nah, ini diunggah di akun tempo.co di X ya, atau Twitter. Itu pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dengan caption Lebaran Dinasti Jokowi. Jika dinasti politik keluarga Jokowi berkumpul saat Lebaran. Itu dengan sampul kartun yang dibuat oleh Yuyun Nurrahman. Nah, pada sampul kartun tersebut ditulis keterangan kami dinasti Jokowi mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya, menurut saya cover ini tidak sopan. Kartun ini tidak sopan. Ya, tidak sopan karena menggunakan momen ritus keagamaan yang begitu diagungkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dijadikan objek untuk kritikan, untuk bahkan menurut saya sudah kategori membuli Presiden Jokowi. Janganlah. Apa kita sudah tidak punya rasa mana yang patut dan tidak untuk dilakukan? Jangan sampai kehilangan nilai-nilai adat budaya itu. Apalagi ini adalah ritus-ritus keagamaan. Nantilah, kalau mau mengkritik Pak Jokowi belum selesai, nanti setelah momen Idul Fitri. Jangan gunakan momen silaturahmi untuk ajang bulian yang justru bertentangan dengan nilai-nilai silaturahmi itu. Mestinya Tempo kalau paham tentang adat ritus agama, mestinya dalam kondisi apapun mengucapkan selamat Hari Idul Fitri kepada Pak Jokowi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lepas dari sikap-sikap kritis yang dimilikinya. Dalam momen Idul Fitri harusnya begitu, siapapun lah. Itu kan mestinya orang-orang yang belajar agama paham akan hal itu. Tidak hanya agama Islam. Kita terbiasa kan saling menghormati, punya rasa toleransi beragama. Saling menghormati. Yang non-muslim banyak mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kan begitu. Begitu juga pada perayaan Hari Raya umat non-muslim, umat Islam juga mengucapkan hal yang sama. Lepas dari persoalan politik, dari perbedaan pandangan politik yang ada. Nah, kalau mau melanjutkan perbedaan-perbedaan, kritik-kritik politik ya nanti di luar momen Idul Fitri itu. Di luar momen itu. Paham ya Tempo ya? Ini menurut saya kebangetan Tempo ini. Luar biasa. Momen sakral digunakan untuk menghajar Presiden Jokowi nggak ada habisnya. Apa tidak ada tempat, tidak ada ruang, tidak ada momen waktu lain? Jangan begitu. Kalau kita sudah kehilangan rasa etika, kita tidak memiliki adab, ya apa bedanya kita manusia dengan binatang? Manusia dikaruniai akal pikiran untuk berpikir, untuk membedakan mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang santun, mana yang tidak, mana yang punya etika, mana yang melanggar etika. Ini menurut saya melanggar etika dari sisi baik dari sisi adab budaya Nusantara maupun dari sisi agama. Itu sama persis ketika seorang meninggal dunia ada berikan kritikan statement yang sama. Misalkan dinasti X sedang merayakan berduka cita, itu tidak sopan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan Tempo. Saya nggak tahu akan ada peristiwa apa terhadap Tempo atas sikap tidak sopannya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.